Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi morning call dulu, memohon kekuatan kepada Tuhan. Selamat pagi jemaat sekalian, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Gerald Jacob Tampi, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Tarempa, Bajem, Getsemani Mengkait, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Pada saat ini kita berada dalam program Morning Call, di mana pada hari Sabtu ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini, kami berterima kasih selalu Bapa telah mengizinkan kami untuk menikmati hari ini. Biarkanlah ketika kami menjalani kehidupan kami ini, kami mohon selalu tuntunan daripada Bapa di sorga. Namun, sebelum kami melangkah di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami mohon kekuatan daripada Bapa di sorga melalui firman Tuhan dan perenungan kami pada saat ini. Untuk itu ya Bapa Sorgawi, kami mohon tuntunan di dalam kami merenungkannya. Terima kasih banyak Bapa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya yang berada di tempat ini dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan dinyatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang Aristoteles mengatakan, alam tidak memiliki sesuatu yang tanpa bermanfaat. Hal ini ia utarakan karena Aristoteles melihat bahwa apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini tidak ada yang sia-sia. Yang diciptakan memiliki manfaat dalam kehidupan. Ini pun dapat kita lihat dalam proses penciptaan yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menciptakan segalanya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, dengan sangat teratur, dan tentunya memiliki fungsi yang baik di dalam kehidupan. Oleh karena segala yang diciptakan oleh Allah itu baik, maka pemazmur dalam Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 menunjukkan bagaimana Allah menikmati segala karya perbuatannya, serta Allah bersuka cita akan pemeliharaannya. Secara garis besar, Mazmur pasal 104 ini memuat akan kebesaran Allah terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Pemazmur menunjukkan kebaikan dan kasih Allah akan segala ciptaannya, tak terkecuali terhadap manusia. Untuk itu, di bagian akhir daripada Mazmur ini, pemazmur menyadari dan juga memuji Allah akan karya yang sudah Allah tunjukkan di dalam kehidupan, tentunya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang telah ditunjukkan oleh pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, kita harus menyadari akan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita berada di dalam pandemi COVID-19, Tuhan ingin agar kita dapat melihat sebenarnya dan menghargai serta mempergunakan dengan baik akan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Seperti perkataan Aristoteles, Allah memiliki fungsinya
Dan pemazmur menuliskan bahwa begitu bersukacitanya Allah akan perbuatannya, yaitu proses penciptaan ini. Tuhan pada saat ini sangat menginginkan kita agar dapat kembali hidup berdampingan dengan alam secara baik dan benar, serta memanfaatkan apa yang berada di alam ini. Untuk itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita untuk menjaga alam ini. Bentuk daripada tanggung jawab ini harus kita lakukan dengan sebaik mungkin di dalam menjaga alam. Kita harus bersyukur karena kita merupakan ciptaan Allah yang diberikan akal budi dan diberikan tanggung jawab untuk memelihara segala sesuatu. Untuk itu, lakukanlah tindakan-tindakan nyata di dalam kita merawat alam. Tindakan-tindakan nyata tersebut dapat kita tunjukkan, contohnya melalui membuang sampah pada tempatnya, baik warga jemaat yang berada di perkotaan, pedesaan, maupun warga jemaat yang tinggal di darat maupun yang tinggal di laut. Hal yang lain, memanfaatkan sumber energi, terkhususnya sinar matahari, di mana pada saat ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Kita selalu dikatakan untuk menjaga kesehatan. Salah satu sumber alam yang dapat membuat kita tetap sehat bugar adalah sumber matahari. Dan itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah menunjukkan bagi kita akan kuasa Tuhan yang begitu besar terhadap alam ini. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita. Sebagai makhluk yang sudah menciptakan dengan begitu baik dan segambar serta serupa dengan Tuhan, kita harus bertanggung jawab akan apa yang Tuhan berikan. Untuk itu, muliakanlah Tuhan dengan memelihara ciptaannya dan bertanggung jawab akan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk renungan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Bapa, karena pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman. Bapa mengingatkan bagi kami, bagaimana kami kembali harus hidup berdampingan dengan baik dan benar terhadap alam yang Bapa ciptakan ini. Di dalam Mazmur, pemazmur menunjukkan betapa mulianya Bapa dan bersukacitanya Bapa akan segala perbuatan-perbuatan yang Bapa tunjukkan di dalam dunia ini. Perbuatan-perbuatan itu adalah ciptaan yang Bapa berikan, yang berada di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang beriman, Bapa mengingatkan kami agar bertanggung jawab untuk itu. Mampukanlah kami ya Bapa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan terkhususnya pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID, biarkanlah kami dapat hidup senantiasa penuh dengan kekuatan yang berasal daripadamu saja Bapa. Kembalikanlah kami ya Bapa dalam kehidupan yang seperti dulu lagi. Berikanlah kepada kami kekuatan ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami tertimpa bencana COVID ini. Biarkanlah Bapa yang bukakan jalan sehingga kami dapat hidup kembali dengan penuh sukacita dan kembali hidup normal Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarkanlah kehendak Bapa yang baik dan benar terjadi di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami percaya tuntunan Bapa selalu ada dalamnya. Nah, doa kami ya Bapa, kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini selalu memberikan kepada kita kekuatan dan juga menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.